depan kantor notaris nih. Nah, ini pelang kantor notaris, dan di sini notaris yang akan kita wawancarai kali ini yaitu Ibu Dwi Puspitarini, sarjana hukum, magister kenotariatan. Sekarang kita mau menuju ke lokasi kantornya nih. Ini kantor notaris yang akan kita wawancarai sekarang. Dapat tugas dari sekolah buat bikin vlog dan wawancara notaris. Nah, di sini kita mau minta izin buat ketemu sama ibu. Boleh, ibu ketemu dulu ya. Ibu ketemu dulu deh. Ini sini tanggalnya. Nomor yang bisa dihubungi. Keperluannya. Jadi kita dari SMA Negeri 1 Sendai Suku 3 Bu dapat tugas buat vlog sekaligus wawancara. Ini apa ini? Ini surat pengantar. Oh, untuk wawancara ya? Iya, Bu. Temanya apa ini? Temanya kita ngambil notaris, Bu. Oh, tentang notaris ya. Oh, ini adik siapa namanya? Saya Yesiana. Ini? Musola Tatia. Oh, Shola Tatia ya, yang di sini ya. Ini siapa ini? Oh, ya, bertiga ya ini tugasnya ya. Iya, Bu. Ya. Kita baca dulu ya. Kita dapat pilihan Bu buat apa. Jadi kita tertariknya tuh buat kantor notaris. Soalnya kan kita masih awam banget Ibu sama kantor notaris. Kita tahu namanya tapi kita nggak tahu sebenarnya apa sih kantor notaris itu Bu, kalau kita boleh tahu. Kantor notarisnya apa notarisnya ini? Notarisnya, Bu, notarisnya. Jadi gini ya tadi ya. Notaris itu adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik ya, berdasarkan undang-undang dan kewenangan lainnya. Pokoknya harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris. Terus buat kalau kita boleh tahu nih Bu, selain membuat akta, apakah ada kewenangan lain Bu yang kewenangan lain itu dari notaris sendiri? Kewenangan notaris selain membuat akta otentik yang ada diketahui kan pasti selalu melihat kantor notaris ini pasti membuat apa gitu ya, membuat apa gitu kan. Apa
aktanya pasti kalian tahu, pasti berurusan dengan tanah gitu kan. Notaris itu bisa membuat selain akta, yaitu seperti mengesahkan tanda tangan. Kita juga mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggalnya, kepastian tanggalnya, surat di bawah tangan. Jadi mungkin ada yang bingung kok mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan tersebut. Nah, ini contohnya. Kayak adik-adik ini kan ada surat gitu kan, surat dari sekolah seandainya. Terus ada surat kuasa gitu, surat kuasa yang nggak bisa ada, ibaratnya intinya gini lah. Seandainya ada adik-adik itu membuat surat pernyataan, ada yang berantem antara adik Yesi sama si Joni gitu. Nah, biar yang berdua ini tadi nggak kembali bertengkar, buatlah surat pernyataan tertulis di bawah tangan di hadapan notaris. Nah, tanda tangannya itu yang kita sahkan, jadi diketahui oleh notaris. Jadi notaris itu mengetahui langsung. Jadi tanda tangan di hadapan notaris langsung si adik Yesiana sama adik Mirjoni. Nah, kita lihat langsung ya tanda tangannya. Terus habis itu tanggalnya hari inilah, hari pada saat penandatanganan di hadapan kita. Terus lalu kita sahkan. Nah, itu istilah bahasa kita notaris legalisasi ya. Itu surat di bawah tangan legalisasi. Nah, kita mengesahkan tanda tangannya juga memastikan tanggal suratnya. Jadi harus tanggal hari ini, tanda tangannya hari ini juga. Kita disaksikan dan notaris mengesahkan hari itulah tanggal legalisasinya. Nah, kedua itu kewenangan lainnya memastikan membukukan surat di bawah tangan. Namanya warnet bahasa ini. Jadi surat ibaratnya berdua itu tadi berantem, namanya seandainya surat perjanjian perdamaian gitu ya, berdua ya, karena pernah bertengkar gitu. Jadi kalian buat di rumah, saya tidak mengetahui atau tanggal sebelumnya atau tanggal hari ini, nanti bukan di hadapan saya. Kalian datang ke kantor notaris untuk mengesahkan. Tadinya datang ini adik Joni ya, datang ke sini, saya ingin mengesahkan. Jadi kita bukukan. Jadi tanggal berbeda nggak apa-apa, tanggalnya hari ini juga nggak apa-apa, nggak diketahui harus nggak apa-apa. Notaris hanya mengesahkan itu tadi tanggalnya aja. Jadi tanggalnya berbeda nggak apa-apa, nggak di hadapan notaris, itu namanya warnet surat di bawah tangan. Jadi bisa begitu. Terus selain itu notaris juga bisa membuat ya tanah kan, tanah, terus bisa buat risalah lelang, terus bisa melegalisir. Biasanya legalisir itu kan kalau kalian ijazah itu memfotokopi sesuai aslinya. Nah, itu kewenangan kita bisa melegalisir ijazah ya, dan kita bisa kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu ya. Terus ada kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang yang banyak yang saya nggak bisa menyebutkan semuanya lah, adik-adik gitu. Nah, untuk akta mungkin kan adik-adik cuma tahu akta notaris gitu. Kita jabarkan dulu tentang akta notaris itu tadi, akta otentik yang diberi kewenangannya oleh undang-undang ya. Itu akta yang diinginkan oleh penghadap kita, yang datang sama kita, keinginan para pihak. Seandainya adik mau buat apa gitu, itu tadi kan surat bawah tangan. Nah, bisa dibuatkan akta, namanya akta perdamaian, perjanjian perdamaian.
Jadi apa yang diinginkan sama kalian, para pihak yang datang ke kita, itu tadi bisa kita tuangkan dengan akta. Jadi pertengahan itu tadi antara kedua itu tadi, antara si Migoni sama Ibrahim sama Yesi bisa dibuat surat akta perjanjian perdamaian. Kayak gitu, selain surat tadi yang disahkan secara negosiasi atau contohnya war making gitu. Kayak gitu adik-adik. Terus sering mendengarkan juga, kita juga bisa membuat dari ketahui atau otentik sering mendengar yayasan, ya badan hukum ya, badan hukum kayak yayasan, terus CV, PT, nah dan lain-lain kayak gitu. Akta kuasa, pokoknya yang berhubungan dengan perbuatan atau perjanjian yang diatur berdasarkan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Paham nggak ada? Kalau kita boleh tahu lagi nih Bu, apa sih Bu undang-undang apa yang mengatur tentang notaris itu sendiri? Undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Nah ini kita sedikit agak mengarah ke Ibu sendiri ya. Ya. Kalau kita boleh tahu nih Bu, nah apa alasan Ibu memilih jabatan sebagai seorang notaris? Terus tolong jelasin Bu yang berhubungan dengan hukum. Sebenarnya kalau saya memilih jabatan notaris itu sebenarnya ya kalau bukan berhubungan dengan ini, kita ingin dekat dengan keluarga. Kita kan bisa memilih kantor ibaratnya di rumah kita sepanjang itu terdaftar gitu loh. Tapi kalau ini adik-adik kepingin tahu tentang ya berhubungan dengan apa namanya dunia hukum, ya ingin memberi pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang itu tadi kewenangan notaris membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kita boleh tahu lagi Bu, misalnya kalau kita mau jadi seorang notaris, apa kita tuh kuliahnya harus di jurusan hukum atau ada jurusan lain Bu untuk masuk ke notaris? Kalau kita mau jadi notaris, kita harus mengikuti prosedur yang pertama, kuliah kenotariatan, magister kenotariatan. Nah, magister kenotariatan itu kita juga harus lulusan dari sarjana hukum, tidak boleh lulusan dari sarjana yang lainnya. Itu sudah ada ketentuannya karena nanti kita berhubungan dengan berbagai kasus, ya ibaratnya permasalahan-permasalahan lah ya yang berhubungan dengan hukum. Kalau jurusannya bukan hukum, itu nanti ditakutkan tidak bisa mengatasi gitu. Kalau kita jurusan hukum, sarjana hukum, jadi bisa langsung mengikuti gitu. Nah, kita juga nggak langsung jadi notaris begitu saja, tapi kita harus mengikuti prosedur setelah kita kuliah notaris itu kan, kita daftar dulu ke magister pernikahan, kita keterima. Nah, setelah kita lulus dari magister pematerian, namanya magister berarti S2 ya. Kalau kita sudah S2, kita nanti bisa mengikuti magang gitu. Magang untuk mau jadi notaris. Tapi syarat-syarat magang itu harus diikuti dengan, kalau sekarang ini ada peraturan tambahan kayak mereka harus mengikuti untuk mengambil surat rekomendasi magang itu harus ujian gitu. Ujian untuk calon-calon notaris itu namanya ALB, anggota luar biasa kepanjangannya kayak gitu. Jadi mereka harus mengikuti ujian itu dulu, lulus atau enggak. Setelah mereka mengikuti
ujian ALB lulus, mereka akan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu ini apa namanya, magang yang apa namanya, diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Jadi mereka harus mengikuti itu, ada beberapa prosedur. Nah, habis itu kita juga bisa magang ke kantor notaris yang dipilih. Jadi magang itu 2 tahun. Magang 2 tahun. Terus setelah itu kita bisa ikut ujian kode etik. Ujian kode etik kalau sudah memenuhi persyaratan. Ujian kode etik itu syarat untuk menjadi notaris, adik-adik. Jadi syarat untuk menjadi notaris. Setelah itu mereka harus ikut seminar-seminar juga. Seminar-seminar itu ada poin-poinnya. Jadi ada poin-poinnya. Nah, nanti persyaratan pengajuan itu mereka jika sudah memenuhi poin, selain itu umurnya juga cukup, mereka bisa mengajukan selanjutnya, yaitu ujian. Kalau sekarang ini baru lagi deh. Jadi ada ujian untuk apa ya? Untuk jadi, selain kode etik notaris, ada lagi ujian untuk ini apa namanya, PJN gitu, ujian untuk jabatan notaris gitu. Tapi ujian sebelum itu tadi, setelah ujian kode etik ada ujian lagi. Habis setelah itu mereka baru bisa mengajukan SK. Nanti mereka daftarkan di mana wilayah yang formasinya ada, yang mereka pilih. Kita tunggu sampai SK itu keluar. Setelah SK itu keluar, baru nanti ada panggilan. Itu untuk apa namanya, pelantikan notaris. Jadi usia untuk menjadi notaris itu minimal 27, adik-adik. Minimal 27. Iya, 27. Berarti kalau masih di bawah 27 itu belum bisa ya? Belum bisa. Terus ini juga harus apa namanya, berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani. Tidak boleh kalau nggak sehat jasmaninya dan rohaninya, nggak boleh. Kita juga harus check up ke rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa untuk jasmaninya. Kira-kira kita di bawah pengakuan nggak, termasuk golongan orang gila, tidak kayak gitu ya. Jadi tidak boleh. Terus notaris juga tidak boleh pernah kena sanksi hukuman, tidak boleh. Kalau sudah mengenai sanksi hukuman, pernah kena penjara selama 6 tahun, itu tidak boleh. Jadi kita buat surat keterangan dari kepolisian juga, SKCK namanya, ya kan. Jadi kita juga harus apa namanya, membuat SKCK dari kepolisian yang menyatakan bahwa kita belum pernah dipidana, dan itu ini apa namanya, minimal 6 tahun. Jadi kalau kurang dari 6 tahun masih bisa, kalau lebih dari 6 tahun kita diberhentikan gitu. Nah, habis itu selesai kita ajukan prosedur itu, tunggu sampai dilantik, dapat panggilan kayak gitu. Jadi notaris itu juga mengalami pelantikan Ya, dan mengalami sih dilantik gitu ya. Ya dilantik juga, kita juga disumpah. Gitu. Terus kalau kita boleh tahu lagi Bu, notaris itu dapat SK-nya dari mana? SK dari notaris itu dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Makanya lulusan kita harus sarjana hukum semua. Jadi kalau sarjana hukum juga ada I-nya, itu nggak boleh. Harus murni SH, sarjana hukum. Jadi ya kalau ada I, sarjana I itu Islam, jadi nggak boleh. Jadi harus benar-benar sarjana hukum. Kayak gitu. Sarjana hukum dan magister penotariatan. Ada lagi adik-adik yang mau. Jadi ini Bu, kalau misalnya pada saat mau membuka kantor nih, nah apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum membuka kantor itu sendiri Bu? Tadi kan adik-adik datang ke sini ya. Pertama kali yang adik-adik lihat pasti kantornya kan, Iya. ya kan? Kantornya kira-kira di mana gitu. Itu yang perlu harus disiapkan, kantor dan alamat. Gitu.
Jadi kalau ada alamatnya tadi nggak ada kantornya, berarti kan cuman apa namanya minjem tetangga, kalau kayak gitu. Jadi kantor dan alamatnya itu harus terdaftar. Kita nanti daftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di pusat ya, di pusat. Terus setelah itu kita harus ada adik-adik tadi mungkin pas mau kesini, pas mau datang ke sini selalu melihat kantor notaris ada pelangnya, ya kan? Jadi harus ada pelangnya juga deh. Jadi harus selain ada kantornya juga harus ada pelangnya. Pas adik-adik masuk ke sini ketemu mbak-mbak di depan tadi kan? Mbak-mbak di depan itu harus ada stafnya. Nah, dan selanjutnya harus ada perlengkapan kantor, laptop, atau komputer, printer, dan lain sebagainya. Gitu. Selain itu, apakah boleh notaris itu mempunyai cabang perwakilan untuk kantornya? Notaris itu tidak boleh membuka cabang perwakilan. Itu dilarang oleh UJN, Undang-Undang Jabatan Notaris, yang saya tahu tadi, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 ya, tentang jabatan notaris. Nah, kenapa tidak boleh? Ini tidak boleh itu ya memang kita harus, notaris itu harus hanya punya satu kantor, tidak boleh lebih dari satu. Jadi ada di pasal berapa ya? Pasal 19, pasal 16, saya juga nggak ini ya, pasal 16 UJN atau Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Jadi tidak boleh membuka kantor cabang. Jadi itu pasal 19 di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 ya. Kan menunjukkan untuk misalnya kan ada misalnya tuh kayak orang lagi buka percetakan banner atau buka counter gitu kan, mereka biasanya melakukan promosi gitu Bu ya untuk dirinya sendiri. Nah kalau buat notaris itu boleh nggak sih Bu dia tuh melakukan notaris buat dirinya gitu? Notaris itu tidak boleh itu bahasanya mempromosikan diri ya. Iya, mempromosikan diri itu tidak boleh, itu melanggar kode etik. Itu ada di pasal 4. Ayat 3. Jadi notaris tidak boleh mempromosikan diri terhadap dirinya sendiri. Jadi itu tidak boleh. Ya, tentang larangan. Ada di pasal 4 ayat 3 kalau nggak salah. Pasal 4 ayat 3. Pasal 4 ya, tentang larangan. Kalau misalnya Bu, notaris itu diperbolehkan untuk melakukan kerjasama dengan biro jasa atau orang atau bahkan badan hukum yang pada hakikatnya itu bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan klien. Sama dengan dengan promosi diri itu tadi, notaris tidak diperbolehkan. Itu termasuk larangan juga, pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik itu ada di pasal 4 ayat 4. Kayak gitu ada dulu. Jadi larangan tidak boleh bekerja sama dengan biro jasa. Selain itu jadi di sini kita mau menanyakan tentang akta nih Bu. Nah, jadi akta yang dibuat itu nantinya kan akan dibacakan terlebih dahulu sebelum melakukan penandatanganan atau tidak? Di dalam kita pembuatan akta untuk penandatanganan terhadap para pihak yang hadir di hadapan kita nanti, yang bersangkutan, sebelum penandatanganan harus kita bacakan setelah akta itu dibuat. Jadi kita bacakan isinya sesuai tidak dikehendaki oleh para pihak. Kalau tidak sesuai nanti kita bisa bahasanya diperbaiki gitu,
Habis itu setelah mereka menyetujui baru penandatanganan itu oleh para pihak, saksi dan notaris. Nah, untuk akta yang sudah ditandatangani itu sendiri dalam notaris itu disebut apa, Bu? Apa tadi? Untuk akta yang sudah ditandatangani itu disebut apa dalam notaris? Kalau akta yang sudah ditandatangani oleh notaris, kalau untuk kita simpan itu bahasa di notarisnya itu minuta akta. Minuta akta itu asli akta notaris. Jadi orang yang datang ke kantor notaris itu disebut apa, Bu? Misalnya kayak nasabah atau klien gitu. Jadi ya kalau untuk nasabah itu kan sering disebut untuk di bank ya. Iya. Di perbankan itu selalu disebut nasabah. Nah, untuk di dunia notaris kita sebut penghadap. Jadi kalian yang datang ke kantor kita sebut penghadap. Kayak gitu ada. Jadi sering kita para penghadap. Nah, untuk akta asli kan tadi disimpan oleh notaris nih, Bu. Ya, Nah, kira-kira kalau penghadap itu tadi, kira-kira apa yang disampaikan oleh notaris kepada si penghadap tadi? maksudnya dikasihkan. Iya. Nah, untuk akta yang asli kan sudah penandatangan kita simpan, itu namanya minuta akta. Nah, yang kita kasihkan kepada penghadap kita itu nanti atau para pihak kita kasihkan sebuah salinan kayak gitu, salinan akta. Ada salinan itu untuk penghadap tersebut. Jadi yang asli itu tetap di notaris, terus untuk yang penghadapnya itu salinannya. Ya, tidak boleh para pihak atau para penghadap itu menyimpan asli akta kita. Asli akta kita itu kan rahasia. Jadi yang menyimpan hanya notaris. Yang orang lain tidak boleh mengetahui kecuali orang yang berhubungan dengan itu. Seandainya kayak adik tadi yang saya contohkan, akta akta perdamaian antara adik ini sama adik Desi. Nah, disaksikan adik sekolah, ibaratnya kayak gitu. Kita buatkan. Nah, adik-adik itu tidak boleh menyimpan aslinya. Aslinya yang akta itu kan rahasia. Yang hanya tahu hanya kita, hanya para penghadap yang datang ke kita, saksi sama notaris. Saksi itu tetap kita sendiri. Jadi tidak boleh orang selain yang berhubungan di dalam akta itu tadi mengetahui. Jadi rahasia. Jadi untuk klien kita cukup, atau sering ada disebutkan klien ya, penghadap kita itu menyimpan salinannya aja, salinan akta. Nah, kalau untuk salinan akta sendiri itu apa sih, Bu, sebenarnya? Kita tadi kan udah membahas tentang ini, ada minuta itu akta asli yang sudah ditandatangani oleh para pihak atau para penghadap, saksi dan notaris. Nah, terus untuk para penghadap kita kasih salinan. Salinan itu namanya menyalin. Jadi salinan itu salinan kata demi kata. Jadi kita menyalin itu tadi kata demi kata atau seluruhnya dari akta. Jadi nanti di dalam akta itu ada tertulis di bawah frasanya, dituliskan salinan ini sama bunyinya gitu. Jadi artinya salinan ini sama bunyinya berarti sama dengan yang kita salin. Kalau kita salin akta itu tadi ya sama dengan akta itu tadi, dari akta yang perdamaian tadi ya, perdamaian. Jadi harus sama gitu. Tapi ada frasanya di situ bahwa diberikan salinan yang sama bunyinya. Itu aja bunyinya, perbedaannya. Itu aja sih. Terus yang nanya nih ya. Ini adik berdua ini, siapa tahu nanti di sini kepingin mau ditanyakan, tapi mau menanyakan lupa. Giliran ke sekolah enggak. Nah, siapa tahu ada
apa yang mau ada unek-unek yang mau ditanyakan gitu, ada nggak berdua? Saya izin bertanya. Nah, 3 hari yang lalu kan pernah dijelaskan di sekolahan tentang plus akta, tapi di situ saya kurang paham Bu, tentang plus akta itu. Sama tentang kutipan akta itu pengertiannya kurang paham. Jadi berdua ini kurang paham dari pelajaran apa namanya dijelaskan oleh gurunya ya, Iya. tentang glose akta dan kutipan akta. Ini adik-adik, glose akta itu salah satu akta pengakuan hitam yang di kepala aktanya itu tertulis berdasarkan keadilan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, berdasarkan Tuhan yang maha esa, berdasarkan Tuhan yang maha esa. Jadi saya ulangi lagi ya, di dalam apa namanya glose akta itu ada di glose akta itu adalah salah satu akta pengakuan hutang yang kepala akta itu ya atau kayak gini lah, kayak surat kalian ini. Jadi di atasnya tertulis di kepala aktanya demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Itu hanya khusus di akta pengakuan hutang. Nah di situ nanti ada di bawahnya pengakuan hutang, itu nomornya berapa gitu. Nah, ini kan ada yang kurang paham juga adik Sola ya, pertanyaan adik Sola Katia tentang kutipan. Kutipan itu tadi hampir sama yang saya jelaskan dengan salinan, ya kan? Salinan itu kan menyalin. Kalau kutipan itu mengutip. Jadi kutipan itu kutipan kata demi kata atau beberapa kata dari akta yang di bawahnya ada frasa tertulis diberikan sebagai kutipan. Ya. Kalau salinan tadi diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya, tapi kalau kutipan di bagian kutipan itu tadi nanti disisipkan ada kata diberikan sebagai sebagai kutipan. Jadi berbeda salinan dan kutipan. Ada frasanya, itu perbedaannya ada frasanya. Jadi gimana adik Sola sama ini udah jelas? Udah jelas. Ada yang mau ini lagi? Kalau buat akta-akta yang dibuat oleh notaris tadi itu dilaporkan atau enggak? Akta-akta yang dibuat oleh notaris itu nanti kita laporkan setiap awal bulan, yaitu dari tanggal 1 sampai 5. Jadi kita harus daftarkan. Jadi semua akta-akta yang kita buat per bulan itu harus kita daftarkan dari tanggal 1 sampai 5 ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi itu nggak boleh ya Bu, kalau misalnya di akhir bulan atau di awal bulan? Sudah ada ketentuannya. Jadi kita kan yang akhir bulan itu penutup gitu loh, ya kan? Kita ada penutup dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 1 sampai tanggal 31 ya, nggak mungkin tanggal itu sampai 35. Nanti pas di awal bulan kita laporkan berapa sih akta yang kita buat, terus kira-kira ada nggak akta yang kita buat. Kalau nggak ada kita buat nihil, bahasanya kayak gitu. Kalau ada kita tulis berapa akta yang kita buat, nanti kita laporkan kayak gitu ke Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia. Jadi ini kebetulan nih, kita mau menanyakan tentang kasus yang Masalah kasus nih, Iya. ya, kayaknya menarik nih. Iya. Iya. Banyak ini pengetahuan dari adik Yesi nih kayaknya ya. Siapa tahu yang lain ini ada pertanyaan kasus-kasus apa gitu kan. Jadi gini Bu, saya kan pernah dengar kasus tentang si A yang diberikan kuasa jual beli tanpa surat kuasa Bu. Nah tapi penandatanganan surat jual belinya itu di bawah tangan, hanya antara si A sebagai penerima kuasa dari penjual atau pihak pertama dan dengan si B sebagai pihak pembeli atau pihak kedua. Nah jadi itu sah atau tidak Bu? Terus dan bagaimana saran dan solusi dari itu? Jadi itu sah atau enggak? Saya balik lagi kembali ke pasal 1793 KUH Perdata tentang kuasa, pemberian kuasa.
kuasa itu bisa diberikan dengan akta umum, surat berbentuk surat kuasa, surat. Kalau akta umum itu kan ke notaris, bisa berbentuk surat kuasa di bawah tangan. Nah, kalau kita buat sendiri itu namanya di bawah tangan, atau kita ketuk itu di bawah tangan. Terus atau secara lisan itu ucapan. Itu kalau di pasal 1793 KUH Perdata, sepanjang itu memenuhi unsur tersebut sesuai dengan yang kita sebutkan tadi, itu diperbolehkan. Itu memenuhi tidak kira-kira? Maksudnya ada kuasa lisannya, ada akta notarisnya atau surat kuasa, ada nggak? Kalau ini sih kayaknya kalau lisannya nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Kalau nggak ada lisannya, tiba-tiba dia sebagai penerima kuasa, tiba-tiba dia dari si A ini dapat kuasa dari si C, tapi si C nggak pernah ngomong. Kuasa itu kan timbul jika ada omongan, ya kan? Ditulis di surat, bisa surat di bawah tangan, bahkan bisa dibuatkan akta, gitu. Bisa kayak gitu. Nah, nanti bisa disampaikan ke, kalau dia mau buat akta ya ke notaris lagi dengan pengikatan jual beli atau jual beli dengan akta itu tadi, akta kuasa. Nah, tapi dengan aturan pasal 1793, saya sarankan, ini tadi kan ada solusinya, ya kan? Saya sarankan untuk pasal lisan tidak usah digunakan, karena kekuatan hukumnya itu masih bisa dipermasalahkan, masih tidak kuat, masih bisa dipermasalahkan, karena namanya kuasa, takutnya nanti kuasa lisan hanya ucapan, takutnya nggak ada yang menyaksikan, nggak ada videonya, nggak dibuat apa-apanya, hanya omongan, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itulah yang sering menimbulkan permasalahan. Atau dibuat surat kuasa di bawah tangan, itu juga lebih baik dihindari. Kalau selama itu surat kuasa di bawah tangan tidak menggunakan pengesahan yang saya bilang tadi, menggunakan apa dari tadi, legalisasi. Nah, kalau kita buat sendiri surat di bawah tangan tadi si C, itu menggunakan pengesahan dari notaris dengan legalisasi, nanti tanda tangan di hadapan notaris, dan notaris nanti melihat kepastian tanggalnya, menetapkan kepastian tanggalnya, nanti sama notaris disahkan. Nah, itu resmi nanti. Terus, dan saya sarankan juga membuat akta kuasa, itu lebih baik dituangkan, jadi jangan diucapkan ya, namanya diucapkan ya kan, kadang belum bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita nggak video juga sekarang kan bisa itu kan dipotong-potong kayak gitu, jadi nggak sesuai aslinya. Jadi saya sarankan untuk datang ke kantor notaris kayak gitu. Jadi nanti kita kasih saran dan solusinya. Tuh adik-adik. Jadi ada ini lagi yang disampaikan nggak? Siapa tahu nih ada tetangganya, ada yang ada adik pernah mendengar atau dari ibunya tuh, ini ada permasalahan tentang hubungan di dunia akta gitu. Ada nggak? Ini kan adik Yes ini udah bertanya tentang kasus itu tadi, bagus ya. Untuk adik berdua ini gimana ini? Ada nggak? Nggak ya? Cukup paham ya itu adik. Gitu. Ada ini, paham nggak? Jadi kita rasa buat pertanyaan-pertanyaan tadi udah cukup. Ya. Pertanyaan buat jawaban ibu juga udah bagus banget. Kita terima kasih banget buat ibu, udah mau meluangkan waktu buat kita, udah mau menemui kita buat wawancara juga. Terima kasih buat wawasan, jadi pengetahuan kita mengenai notaris bertambah. Kita mohon maaf sama ibu kalau pastinya mengganggu waktu dan aktivitas ibu kami. Ya, semoga saya juga jawaban saya itu bisa menambah wawasan kalian dengan teman-teman yang nanti
Jadi ini kan tugas vlog ya. Iya. Nanti bisa dilihat sama teman-teman yang lain. Jadi menambah ilmu juga ya di dunia notaris. Ya. Kasih ya Bu. Permisi Bu.